Seperti adik saya juga, sepupu saya begitu juga, kan. Tapi dan mungkin mereka sudah melihat seperti kami yang sudah masuk Islam, kami tidak pernah meninggalkan mereka. Kami tetap silaturahmi. Baik itu waktu hari raya mereka, meskipun tidak hari raya pun, hari-hari lain pun kami datang, gitu kan. Karena saya kasih tahu dengan teman-teman saya, saudara-saudara kita yang sudah bersahadat. Kalimantan Barat ya? Iya, betul. Assalamualaikum, Bang Indra ya? Saya panggilnya Bang Indra apa nih? Boleh mana aja. Yohanes Soter juga boleh. Oh, namanya dulu Yohanes? Ya, Yohanes Soter. Oke, ya, saya panggil Bang Indra aja ya? Siap. Alhamdulillah, Bang Indra ini mantan kafir ya? Iya, betul. Betul kan? Betul. Jauh lebih bagus disebut mantan kafir ya? Iya, benar. Daripada mantan muslim ya? Benar. Masya Allah. Jadi Bang Indra ini adalah seorang yang dulu masuk Islam tahun berapa Bang? 1987. Umur kurang lebih 12 tahun lah. 12 tahun? Iya, umur 12 tahun. Umur 12 tahun sudah masuk Islam? Sudah masuk Islam. Masih muda sekali, masih anak-anak berarti ya? Iya, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, iya benar. Masya Allah. Bang Indra boleh kasih tahu nama lengkapnya? Nama lengkap sebelum beragama Islam, Yohanes Soter. Yohanes Soter. Ya, setelah masuk Islam bersahadat namanya Abdurrahman. Abdurrahman. Kalau nama Indranya itu waktu di nama entertainment dulu. Ikut entertainment. Ini orang entertainment. Dulunya. Ya, biasalah. Di apa? Sinetron? Sinetron. Kecil waktu di Cinta Fitri itu figuran. Atau biasalah di SPG semua pada gokil. Itu di TV Banten waktu itu saya buat produk TV juga. Dulunya. Sekarang tidak ada lagi. Jadi Bang Indra ini dari suku Dayak? Suku Dayak Mamaloh dan Iban. Mamaloh dan Iban. Dayak itu ada beberapa subsuku. Ada ratusan subsuku lah. Cuma kebetulan saya ini terlahir dari 2 subsuku. Nenek Iban asli, kakek orang Dayak Mamaloh. Makanya saya ambil 2. Kalau saya ambil cuma Mamaloh kan nanti marah nenek. Marah kakeknya. Iya, nenek saya ambil Iban, kakek marah. Saya ambil dua-duanya. Jadi dua-duanya. Ada, Masya Allah. Iban dan Mamaloh? Iya, Iban dan Mamaloh. Alhamdulillah. Jadi di kota apa itu Bang Indra? Bukan kota, Bang. Kampung. Kampung jauh sekali. Dari? Lahir saya di Dusun Pinjawan. Pinjawan itu daerah Tamambalo, yang di situ Kecamatan Embalo Hulu. Perbatasan tidak jauh dari Malaysia, Sarawak Malaysia. Nggak jauh dari Sarawak Malaysia. Benar. Di daerahnya Bang Indra sendiri, di dusun itu memang sudah banyak Kristen berarti? Memang di situlah induknya Kristen Katolik. 100% di situ. Tidak ada yang mencampuri dulunya. Sekarang alhamdulillah ada yang campuri. Mualaf yang nyampur. Jadi memang itu daerah Kristen ya? Kantong Kristen berarti betul, ya? Betul. Berarti semua mungkin itu dari zaman Belanda mungkin ya udah? Iya, sangat. Sangat itulah. Memang dari dulu. Jadi kalau ke Sarawak itu hanya nyebrang aja? Ya nyebrang. Kalau kita kalau dulunya jalan kaki. Jalan kaki tidak jauh kok, kurang lebih 3 hari 2 malam nyampe. 3 hari 2 malam jalan kaki, nggak jauh. 3 hari 2 malam. Nggak jauh tuh ke Indomaret belakang tuh nggak jauh. Sekarang 2 jam sampai ke Sarawak Malaysianya. Dari kampung tuh naik mobil. Kalau jalan masih tetap 3 hari? 3 hari 2 malam. Kira jalan sekarang jadi 2 hari. Memang agak jauh lah, Jadi keluarganya Bang Indra, papa mama juga semuanya Kristen awalnya? Iya betul, semuanya keluarga. Protestan atau Katolik? Katolik. Katolik. Gerejanya banyak berarti di sana? Kebetulan gereja satu-satunya yang ada di Kecamatan Balhulu itu yang terlama dan yang tertua. Tertua dan terlama? Terlama juga. Dan terbesar juga. Iya. Dulu. Jadi romonya atau pastornya masih orang bule? Orang Belanda. Betul. Orang Belanda? Tapi sekarang udah banyak orang kita, suku saya orang Dayak juga yang udah jadi pastor kan, mereka lah sekarang. Tapi masih tetap ada orang bule, ada orang Belanda di situ. Nah, Bang Indra waktu kecil berarti sekolahnya semuanya Katolik? Ya, benar. Sampai kelas 2 SMP. 12 tahun SMP. Itu berarti kelas 2 SMP? Iya, SMP, betul. Kelas 2 SMP masuk Islam. Waktu masuk Islam, orang tuanya juga masuk Islam atau enggak? Enggak. Saya lari dari rumah. Lari dari rumah. Ini udah mulai menarik nih. Ada anak 2 SMP lari dari rumah. Dari rumah. Gara-gara dengar azan kok. Itu pun azan di televisi.
Loh. Yang ukuran 14 inci yang hitam putih itu, yang kayak lemari dulu tuh kan ada kayak gitu kan buka. Iya, yang ada pintunya. Iya, saya pernah punya juga yang begitu. Itu. Tapi mereknya saya lupa tuh. Dengar azan. Dengar azan di televisi. Terus? Nah, azan itu pun bukan azan dari Indonesia. Dari mana? Dari Malaysia. Malaysia. Siaran Malaysia itu lebih jelas dibanding dengan siaran Indonesia. Unik juga. Lebih jauh. Iya. Lebih jauh TVRI daripada Sarawak gitu ya? Iya betul, karena tidak ada stasiun di situ. Jauh memang. Kecuali udah mulai, dulu kan cerita akhir pekan tuh. Barulah mulai terang. Gitu. Dengar azan, terus kok tiba-tiba mau masuk Islam, kenapa? Memang tidak mudah sih sebenarnya. Baru waktu itu kan, gimana ya, cuma ingin tahu, apa sih Allahu Akbar ini? Ya kan? Ternyata di bawahnya itu ada tulisan Allah Maha Besar. Maha Besar. Nah, ini Allah Maha Besar berarti Tuhan yang Maha Besar. Apa nih artinya nih? Sampai sebesar apa sih Allahnya orang Muslim nih? Nah, itu ceritanya dulu. Tapi 12 tahun dari kecil di Katolik berarti ya sudah lumayan lah ya 12 tahun. Alhamdulillah. Bahkan sakramen Krisma udah kita makan. Sudah. Sempat jadi putra altar? Belum. Tapi cuma pelayan biasa aja. Ya, tapi kan paham yang namanya Trinitas, paham dong. Alhamdulillah tahu dikit lah. Terus setelah dengar azan, terus lari kemana? Lari ke Kecamatan Badau. Dulunya tuh Desa Badau, jauh. Itu ya, Desa Badau itulah yang paling dekat. Cuma 1 jam jalan kaki ke Sarawaknya, ke perbatasan. Jalan kaki 1 jam? Jalan kaki. Kalau pakai motor 5 menit. Oke, berarti nggak begitu jauh lah ya. Jauh. Lari ke kecamatan. Lari ke Kecamatan Badau. Ngapain? Itu tadi mau supaya mengumandangkan azan ini terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Kalau kemarin kan karena dilarang dengar azan, bahkan sampai dipukul, ya kan? Diusir sama siapa? Oleh ya orang rumah. Oke. Orang rumah diusir. Nggak dikasih makan gara-gara dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ada dimarah. Nah, lepas itu sebenarnya udahlah, saya pingin mengumandangkan azan ini terang-terangan. Sebelumnya itu kan saya kan menghafal azan itu ke belakang rumah. Di situ saya teriak terus, wah ini kalau sendiri azan kayak gini ini cerita orang gila nih. Terus ke kecamatan ngapain? Ikut orang merantau. Merantau ke Malaysia. Kabur dari rumah, tidak tahan lagi di rumah. Karena baru dengar azan dia dimarah, apalagi masuk Islam kan. Nah, terus tahu-taunya mereka yang ke Malaysia itu ninggalin saya di Badau. Ditinggalin saya, ya udah. Disitulah saya diam sama orang. Badau tuh di mana? Di Malaysia? Bukan, di tanah Indonesianya. Terus? 1 bulan kemudian barulah saya minta disahadatkan, minta masuk Islam. Jadi sebulan ngapain di Badau? Diam sama orang. Ikut sama orang apa di situ kan. Astaga, umur 12 tahun. 12 tahun. Setelah sebulan kemudian baru minta disahadatkan. Nggak ada yang mau mensahadatkan. Kenapa? Itu tadi karena takut ada masalah nanti. Tapi saya paksakan diri untuk minta disahadatkan. Akhirnya saya disahadatkan. Di mana? Masjid? Di rumah orang yang pada diam itu. Yang mensahadatkan jadi siapa? Pak KUA-nya. Orang dari KUA. Nah, dari KUA-nya langsung. Diminta surat izin dari orang tua nggak? Sebenarnya itu yang mereka minta. Tapi bagaimana kita mau balik lagi 3 hari 2 malam? Wah, bisa nggak pulang lagi saya. Ya kan? Paksalah, ya udah. Sering begitu tuh. Kemarin saya juga baru dengar. Ada seorang Kristen mau masuk Islam. Ketika diminta surat izin orang tuanya, bagaimana mau minta kalau dia pulang ke rumah nggak bakal balik situ lagi. Iya, benar-benar. Makanya waktu itu saya ambil inisiatif, saya bilang, tolong saya masuk Islam, bimbing saya, alhamdulillah, dan bimbing. 1 bulan kemudian, terdengarlah kabar saya masuk Islam. Ke orang tua? Ke orang tua. Karena ada keluarga kita pulang dari Sarawak, Malaysia, merantau, pulang jalan kaki ke kampung, sampai di sana, tidak ada bahasa lain yang disampaikan, anakmu sudah masuk Islam. Wah, ngamuk si ayah. Ayah ngamuk. Udah siap-siap aja dengan parangnya, dengan untuk terencana dia membunuh saya. Sampai begitu? Sampai segitunya. Namun alhamdulillah lah, ini karena Allah semua, atas izin Allah, 2 tahun lebih barulah saya ketemu sama ayah.
Oh. Ketemu sama ayah, ketemu pun bukan di kampung, tapi di kabupatennya, Kabupaten Kapuas Hulunya, di kota Putusibau. Nah, situlah waktu beliau lagi sedang mikul beras, ya kan? Saya rebut di tangan kirinya itu ada kantong. Apa yang saya lakukan? Saya berlutut di depan beliau di jalan. Saya berlutut dan saya cium tangan beliau. Ditarik, ya. Saya cium lagi 3 kali saya tarik, begitulah. Oh, dia tidak mau dicium tangannya. Tidak mau dicium tangannya, marah dengan saya. Akhirnya? Kamu ngapa sih? Nah, kan? Terus? Jangan, kamu kan udah masuk Melayu. Masuk Melayu. Masuk Melayu. Dia bilang masuk Melayu. Masuk Melayu. Iya. Pak, saya bilang, saya nggak masuk Melayu. Saya tetap orang Dayak, saya bilang. Siapa bilang? Kamu kan sudah masuk Islam, berarti kamu sudah masuk Melayu. Tidak, Pak. Suku saya tidak akan pernah berubah. Ya. Agama saya tetap Islam, tapi suku saya tetap Dayak. Itulah sebenarnya. Berarti ketika Bang Indra cium tangan ayahnya itu, Bang Indra baru usia 14 tahun? Kurang lebih gitu. Oke. Kurang lebih 14 tahun. Lanjut sekolah? Lanjut sekolah. Oh. Lanjut sekolah ke sekolah menengah ekonomi atas. SMIA waktu itu. Jurusan akuntansi. Oh, oke. Gitu. Terus? Setelah itu, dan disitulah saya membuktikan ke beliau bahwa saya di dalam Islam dididik, diberikan pandangan tentang etika, adab, yang lemah lembut, akhlak yang baik. Itulah yang saya, alhamdulillah, udah beberapa tahun kemudian barulah beliau sampai berpesan nih. Ter, dia panggil saya Ter nih. Ter, kamu sudah di Islam, tetap di Islam. Oh. Jangan kembali lagi ke agama asalmu atau ke agama yang lain. Jangan permainkan agama. Itu pesan beliau. Sebenarnya beliau itu udah paham dengan Islam nih. Karena dia banyak teman haji-haji kan. Dia kan alhamdulillah beliau waktu itu seorang pegawai negeri juga. Banyak temannya yang kita Islam, apa segala macam. Dia udah banyak paham tentang agama Islam nih. Cuma karena egonya beliau, jangan sampai masuk keturunan saya kok masuk agama lain. Nah, gitu lah. Nah, tapi mau tanya nih, orang Dayak memang banyak yang kantongnya kantong Kristen. Jadi banyak orang Dayak yang masuk Kristen. Tapi orang Dayak yang masuk Islam juga banyak nggak? Alhamdulillah. Banyak juga? Alhamdulillah banyak sudah. Alhamdulillah yang udah dengan kita kurang lebih enggak banyak sih kok. Cuma 1.113 orang. Dari berapa suku itu? Banyak sih. Dari Campur, suku Iban, suku Taman, suku Kantu, ya kan? Ada juga dari Ahe juga ada juga kemarin tuh dari Cina, Batak juga ada. Adalah. Benar nggak Bang Indra, kalau di suku Dayak, apapun sukunya, kalau di satu keluarga itu seperti tadi nih, kalau misalnya ada anak yang pindah agama, itu harus dibuatkan kayak semacam upacara melepas. Kalau nggak ada upacara itu harus dibunuh gitu. Kalau kebetulan yang selama ini yang terjadi di wilayah saya lah, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu itu tidak ada. Tidak ada. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang paham. Termasuk keluarga kita yang apa tuh namanya, yang Kristen, Katolik, yang Protestan juga sekarang udah banyak paham dan mereka semuanya agak terbuka lah. Nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu iya. Seperti saya lah, seperti adik saya juga, sepupu saya begitu juga, kan. Tapi dan mungkin mereka sudah melihat seperti kami yang udah masuk Islam, kami tidak pernah meninggalkan mereka. Kami tetap silaturahmi, baik itu waktu hari raya mereka, meskipun tidak hari raya pun, hari-hari lain pun kami datang, gitu kan. Karena saya kasih tahu dengan teman-teman saya, saudara-saudara kita yang sudah bersahadat, saudaraku, kalau engkau sudah bersahadat, jangan pernah kau menganggap dirimu pisah dengan orang tua, dengan keluargamu. Bahkan lebih baik, tunjukkanlah kepada mereka bahwa kita selama kita di Islam, kita diajarkan adab, akhlak yang baik. Itu saya sampaikan mereka. Betul. Nah, alhamdulillah lah sekarang. Bang Indra sendiri tahu nggak sih sejarahnya di Dayak itu, orang Dayak yang banyak masuk Kristen itu kira-kira di tahun-tahun berapa? Itu sebelum saya lahir tuh. Saya lahir aja 72. Iya, nggak maksudnya Bang Indra pernah dengar nggak dari orang tua? Ada, pernah. Kakek? Termasuk saya, diceritain oleh Bapak. Kenapa nama saya Soter? Itu dari seorang pastor. Yang pertama kali membawa Katolik ke tempat kita. Makanya saya sampaikan, andaikan kemarin orang Islam nih datang, ustadz atau kiai datang, mungkin jadi Islam semua.
Oke. Karena tidak adanya. Jadi karena keduluan mereka yang keduluan mereka, ya? benar. Oh. Keduluan mereka. Tapi sebelumnya, ketika orang-orang Dayak itu belum masuk Kristen, itu mereka akhirnya mau masuk Kristen, kira-kira tahu nggak kenapa? Kalau itu kurang pasti. Kurang pasti. Kita pun tidak tahu kan. Cuma intinya karena termasuk mereka, ayah saya dulu kan udah sekolah juga kan. Mereka udah paham karena ada agama kan susah juga. Makanya mereka ikut ke Katolik. Dan lagi pun yang diajarkan oleh pastor apa itu tadi suatu kebaikan gitu kan. Nggak ada. Itu tadi desanya itu apa? Kelurahan berarti? Kampung itu masih kampung. Kelurahan atau kecamatan? Kalau Balhulunya kecamatan, kecamatan Balhulu. Kalau desanya itu desa Teliai, desa Benua Ujung, desa Pinjauan, bahkan Pinjauan dusun. Oke, gitu. Berarti satu kampung itu penduduknya berapa? Paling kira-kira berapa? Banyak sih, banyak karena kita berdekatan tuh kampung-kampung tuh. Kayak tadi yang dari Ulak Pau, dari Pat, Nanga Sungai, Bulak Batu, Datu Teliai, Datu Benua Ujung, Keram, Belimbis, Benua Martinus, itu banyak. Jadi itu masih banyak anak panah tuh ya? Iya, masih. Anak panah. Anak panah, parang gitu ya? Iya, alhamdulillah. Masih ada. Di kampung, tapi sudah banyak masjid sekarang? Kebetulan di kampung lahirnya saya itu belum ada masjid. Sampai Cuma sekarang? ada surau musafir aja. Surau musafir. Oke. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum ada masjid. Oke. Nah, tapi kalau di tempat lain, alhamdulillah udah kita buatkan masjid. Oke. Nah, pertanyaan saya gini, Bang. Ketika Bang Indra keluar dari rumah usia 12 tahun, terus akhirnya sekolah lagi tuh? Sekolah lagi. Disekolahkan sama orang berarti? Ya, sekolah sendiri. Dan dan diongkosin juga oleh bapak. Loh. Alhamdulillah ikut juga dia ngongkosin meskipun saya udah kan. Oke. Karena itu tadi dia kan ya udah mau diapain lagi kan anak. Oke, gitu kan. iya. Dia sampai usia 14 tahun tetap sekolah. Terus akhirnya kembali ke rumah? Kadang-kadang saya ke rumah, kadang-kadang saya... Sampai usia berapa itu? Sampai lulus tinggi? Sekolah semia waktu itu. Terus kuliah? Udah tuh sempat mau kuliah. Cuma karena pikir-pikir lagi, karena udah tahu cari duit kan, udah cari duit. Cari duit. Merantau ke Malaysia kan. Oh, ke Malaysia. Waktu itu pernah saya ingin masuk pesantren. Kebetulan mama enggak ngizinin. Oke. Karena jauh dan segala macam, enggak salah. Berapa tahun di Malaysia? Lama mau 3-4 tahun di Malaysia. 3-4 tahun. Di Sarawak berarti? Di Sarawak. Nah, kegiatan saya di sana jualan sambil dakwah. Udah mulai sambil dakwah. Di Sarawak juga banyak orang Kristen? Banyak. Oke. Banyak di sana. Banyak. Waktu pertama saya dakwah aja itu di Brunei dulu. Di Brunei Darussalam. Tapi saya enggak di bandarnya, saya enggak di kotanya. Tapi masuk pedalaman. Ikut kawan-kawan. Itu ikut siapa? Ada teman, ada teman-teman. Gitu orang kita juga, orang kita yang orang Indo. Mualaf juga dia. Oh gitu. Dipercaya oleh pemerintah dari kerajaan Brunei untuk dakwah. Alhamdulillah. Dan saya ikut. Nah, di Sarawak juga begitu. Berarti Bang Indra dari muda udah dakwah ya? Ya, alhamdulillah lah. Kecil-kecilan dakwahnya, tapi di pedalaman. Di pedalaman. Bahkan pada tahun 2000, disitulah saya mulai terang-terangan dakwah. Agak ke anunya. Dan 2017 baru saya memberanikan diri ikut-ikut orang ceramah. Ada dulu ceramah gitulah. Loh, selama Bang Indra dakwah nih, yang dari muda itu, itu dakwahnya ke orang yang bukan Islam atau dakwah ke orang Islam? Dakwah ke orang Islam. Dakwah ke orang Islam. Orang Islam dan juga dakwah juga dengan orang Islam itu sendiri. Karena banyak orang Islam di pelosok, di pedalaman itu, banyak yang tertinggal jauh tentang agama Islam. Dakwah ke orang yang bukan Islam juga bukan? Iya. Juga begitu. Dakwah saya tapi dengan orang Islam yang non Muslim, dengan bukan orang Islam itu, saya dakwahnya dengan pakai adab, pakai akhlak. Itulah. Kami buktikan mereka. Ke suku-suku pedalaman juga. Betul. Jadi dakwah yang bukan Muslim ini orang-orang yang belum beragama. Ada juga yang belum beragama. Ada juga yang sudah beragama. Termasuk dengan saudara-saudara diri sendiri kan. Cuma saya tidak pernah mengajak mereka, ayo. Cuma saya membuktikan ke mereka nih. Pada waktu azan, sholat. Waktu nak berbuat baik, tetap berbuat baik. Sedekah dengan orang, itu saya buktikan. Alhamdulillah. Berbuat baiknya tidak pandang bulu ya? Betul. Dan itu yang membuat mereka, wah, bagus juga ya. Alhamdulillah, inilah dia. Dan saya buktikan waktu saya berniaga, selama saya berniaga itu, saya sering nih, ada suku-suku kita nih, orang Iban, belanja ini harganya berapa nih? Oh ini 10 ringgit. Ini 10 ringgit nih. Nah, tapi saya kasih lagi ya.
bonus. Gitu. Wah baik nih anak nih katanya kan. Padahal udah kita hitung sebenarnya tuh kan. Berarti udah sebenarnya untung gitu ya. Untung. Pintar juga dagang ya. Iya gitu. Gitulah dulu. Terus? Dan alhamdulillah dengan mereka melihat itu, setiap saya udah bersedekah, walaupun dengan bukan Islam, rezeki itu bertambah. Alhamdulillah. Ada juga dagangan saya laris daripada yang di samping. Jualan apa? Ini. Oh kayak gini? Iya itu, dagangan ini. Okay. Ini juga. Oh itu kopi juga. Nah, makanya saya pakai dengan kerajinan tangan untuk suku-suku kita. Ambil barangnya dari mana? Ada yang memproduksi, orang-orang kita juga. Oke. Orang-orang kita juga. Dari muda udah dagang. Iya, udah dagang. Udah pintar udah dagang. Alhamdulillah. Kalau enggak gitu enggak ada pakai bantu dakwah. Iya, tapi memang dagang itu yang paling direkomendasiin sama Nabi kita ya Bang ya. Dan saya selama itu dakwah vokal saya sendiri. Makanya waktu tahun 2017 itu pernah saya ditanyain oleh sekarang beliau mantan bupati, nanya selama ini Pak Ustadz Indra dakwanya siapa yang membiayai? Ya saya jawab aja Allah. Gitu. Lewat dagang itu ya. Iya. Masya Allah. Apanya saya Malaysia berniaga, udah pulangnya saya dakwah. Ada untungnya, ada terus habis lagi modal nih, niaga lagi, sambil juga dakwah juga. Alhamdulillah. Dan yang lebih menarik waktu itu ada saudara saya, sepupu lah. Mula-mula memang dia tidak suka, dia ngeledekin saya dan segala macam. Alhamdulillah atas izin Allah, dia sebelum syahadat udah sholat ikut maghrib dulu. Sholat maghrib. Allah. Sekarang udah masuk Islam? Udah. Sekarang dia kalau mendengar azan, tidak cepat-cepat ngambil air wudhu, bergetar. Kayak orang demam. Allah. Nah, itu luar biasa lagi. Itu namanya disentil itu. Iya, benar. Sekarang udah luar biasa dah. Dia salah. Jadi sekarang ruang lingkupnya, saya harus manggilnya Ustadz ini. Apa-apa, biasa aja lah, saudara aja. Ruang lingkupnya Bang Indra sekarang berarti sudah kemana aja? Alhamdulillah kalau untuk kita di Kalimantan Barat ini sih udah hampir semuanya kita jalani. Terus kemarin juga ke Brunei ya kan, ke Kuching Sarawak Malaysia juga, ke Serikai kemana-mana lah alhamdulillah. Kalau untuk Sarawak udah hampir selesai juga. Hampir selesai. Selesai. Bahkan saya ke Sabah kemarin, Sabah, Kota Kinabalu dan juga Labuan. Alhamdulillah. Nah jadi kalau untuk di sini udah beberapa provinsi udah nih. Kemarin ke Makassar, pulang juga ke Purwokerto. Ya kan? Sudah ke Purwokerto? Udah. Dekat sama kampung saya itu. Oh gitu ya. Kampung saya Cilacap. Cilacap. Oh udah, saya udah dari Purwokerto. Cilacap udah kita ngisi acara situ. Udah Cilacap? Iya udah. Loh gimana? Kok saya malah belum? Ini gimana Mas Adri ini. Mas Adri ini yang bawa. Masya Allah. Udah keliling dah. Alhamdulillah kemarin ke Bekasi juga. Tadi hari ini kan Bogor. Ntar malam juga di Bogor. Besok di Tangerang ya Bang ya. Tangerang. Ini lagi safari nih berarti? Iya safari. Kayak tadi karena kangen melihat seorang saudara yang jenius kan. Saya mampir lah. Siapa jenius? Anak aja. Enggak lah. Alhamdulillah. Senang. Masya Allah. Bahagia, senang, bahagia. Nah, Bang Indra ini berarti selama berdakwah ini punya lembaganya atau enggak? Punya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lembaga pertama yang saya dirikan itu udah 7 tahun. Namanya Lembaga Persaudaraan Pembinaan Mu'alaf Kabupaten Kapuas Hulu. Lembaga Pembinaan Persaudaraan Pembinaan Mu'alaf Kabupaten Kapuas Hulu. Itu yayasan? Bukan, itu lembaga. Lembaganya bentuk apa? Itu lembaga perhimpunan gitu. Untuk kan itu pembinaan untuk mualaf pedalaman dan segala macam. Yayasannya ada juga. Yayasan alhamdulillah udah kita buat juga. Ini yang keempat tahunnya. Yayasannya Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Mualaf At-Taqwa Kabupaten Kapuas Hulu. At-Taqwa. Yayasannya. Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Mualaf At-Taqwa Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Iya, Kalimantan Barat. Dan lagi dua tiga tahun ini saya dirikan lagi Yayasan Keluarga Besar Saudara Baru Indonesia yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Yayasan Keluarga Besar Saudara Baru Indonesia. Saudara baru ini maksudnya mualaf nih berarti. Iya, mualaf. Karena di Malaysia kan udah bagus ya istilahnya saudara baru. Saudara baru, masalah. Kalau saudara tua ntar jadi lain lagi ceritanya. Masya Allah.
kegiatannya apa aja yayasannya? Yayasan kita sekarang ini yang ada di Kapuas Hulu sekarang ini membina para mualaf. Udah tuh menampung anak-anak yatim juga, anak-anak duafa juga, dan juga muslim pedalaman. Insya Allah tahun 2026 ini nanti kita mau ngumpulin anak-anak yang putus sekolah, yang dari kampung-kampung. Yang kampung-kampung nanti kita bina di situ, dan kita tanpa biaya. Semua digratisin, gratis. Kita ambil gratis, kita didik makan semua mereka di sana. Pakaiannya insya Allah. Mohon doanya kok. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Pak Indra, berapa mu'alaf yang dibina di daerah, di yayasan itu tadi? Yayasan itu sih sekarang ini kurang lebih 100 orang. Oh ya, 100 orang. Orang-orang Dayak semua? Orang Dayak semua. Ruang lingkup di situ. Tapi kalau dicampur dengan yang lain-lain dari kecamatan-kecamatan lain, itu sekarang mualaf sana kurang lebih 5.000-an. 5.000-an. Masya Allah. Dan saya bukan cuma di satu tempat membinanya, tapi saya masuk pedalaman. Saya tidak, itu hanya wadah saja. Jangan sampai kita tidak ada wadah kok. Susah juga nanti. Nanti kita dianggap liar pula. Yayasan apa tadi? Yayasan Pendidikan. Enggak yang saudara baru tadi apa? Yayasan Keluarga Besar. Yayasan Keluarga Besar Saudara Baru Indonesia. Nomor rekeningnya nanti ditulis di sini. Siap, insya Allah. Siap. Teman-teman pemirsa yang mau bantu perjuangannya Ustadz Indra dengan Yayasan Keluarga Besar Saudara Baru Indonesia bisa mengirimkan ke nomor rekening yang di bawah sini ya. Siap. Insya Allah. Masya Allah. Berapa pengurusnya? Kalau pengurusnya masih dikit, karena belum ada yang betul-betul. Ada sih yang mau cuma 1 hari 2 hari dah kena kesibukan kan. Yang cuma istiqomah tuh enggak banyak. Baru 4-5-6 orang aja. 5-6 orang. Yang dibina jadi caranya dengan bagaimana metodenya? Nah, kita kalau untuk pembinaan para mualaf ini kebetulan ada teman kita, saudara kita juga, dia yang mengajarkan tadabbur Quran. Tadabbur Quran, namanya Ustadz Aji Ahmad. Nah, beliaulah nanti setiap hari Selasa. Kalau untuk di Keluarga Besar Saudara Baru Indonesia. Tapi kalau di Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Mualaf atau YP2M, nah, itu YP2M itu setiap malam. Setiap malam. Bahkan hari Jumat juga. Sesudah salat Jumat itu gabung. Baik itu malam maupun ibu-ibu jamaah yang lainnya, jasa taklim lainnya. Kalau anak-anak dari malam Senin ke malam Senin lagi non-stop. Ngaji itu ya? Ngaji terus. Dan sekarang pun mereka masih ngaji. Bang Indra ada kerjasama nggak dengan lembaga atau ormas Islam yang di sana? Misalnya Dewan Dakwah kah? Ya, atau alhamdulillah. Kah? Kebetulan kita pun ada juga sama-sama dengan ormas-ormas Islam. Alhamdulillah lah, kawan-kawan di sana pun begitu sangat memperhatikan dan kita kan baik Dewan Dakwah dari Muhammadiyah dari manapun, karena kita welcome. Kita yang anunya tadi kita merasa orang baru nih kan, siapapun kita sama-sama. Bang Indra berapa saudara tadi? Yang saya bersaudara? Iya, saudara kandung berapa? Saudara kandung mak bapak itu ada 4 orang. Enggak, Bang Indra 4. 4 orang, saya yang bungsu. Paling kecil. Bungsu, terus ada lagi kalau yang yang tadi masuk Islam tuh sepupu ya? Sepupu. Ada sepupu. Tapi kalau saudara kandung ada yang masuk Islam? Belum ada, cuma saya. Tapi adik tiri saya ada 2 orang. Adik tiri. Adik tiri ada 2 orang. Papa mama masih ada? Udah enggak ada lagi. Dua-duanya? Udah dua-duanya. Setelah saya sudah masuk Islam tidak lama mereka meninggal. Ya, jadi sekarang Bang Indra ini memang berkiprah di dunia dakwah. Alhamdulillah. Khususnya memang ya karena Bang Indra berasal dari suku Dayak, Bang Indra juga mendakwahi juga orang-orang suku Dayak. Benar, gitu ya. Tetapi maksud saya kita berdakwah mungkin tidak dengan apa ya, yang penting kita hanya menunjukkan adab dan akhlak Islam gitu ya. Menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Benar gitu sekali kok, benar sekali. Dan insya Allah tahun 2026 ini saya punya rencana, kalau Allah izinkan, saya ingin membuat musabakah tilawatil Quran tingkat mu'alaf di Kalimantan Barat. Iya, tingkat di Kabupaten di Kalimantan Barat. Insyaallah. Nanti kalau bisa nanti sudah mencetak kori-kori berarti. Insyaallah. Dan lagi pun kori-kori mu'alaf. Para mualaf kita luar biasa. Masya Allah. Mereka pingin, bahkan permintaan mereka nih, Ustadz, kapan kita bikin ini dong MTQ untuk mualaf, tingkat mualaf gitu kan? Khusus mualaf gitu ya? Ya khusus mualaf. Nanti masalah surahnya terserah mana mereka. Mungkin mereka kepengen karena satu,
melihat kori-kori yang dari keluarga Benar, Islam. benar Satu. banget. Yang kedua, dulu di agama lama mereka nggak ada tuh MTA atau MTB, Musabakoh Tilawatil Bible gitu nggak ada ya. Nggak ada. Ya itulah dia. Mereka kena saking senangnya mereka ya kan. Insya Allah tahun 2026 mungkin juga dari teman-teman dari tim Badan Wakaf Al-Quran juga nanti mungkin ada juga supportnya kan. Ya. Karena sudah terima berapa mushaf Quran dari BWA? Alhamdulillah dari yang udah diminta diantarkan ke Kapasulu nih dari tim BWA nih. Berapa? 21.000 mushaf Al-Quran. Masya Allah. Ke tempat saya aja nih. Ya. Belum lagi ke kabupaten-kabupaten lain. Ya. Sudah disebarkan tuh ya? Alhamdulillah. Bahkan mereka saya tantang. Ini tantangnya. Kalian tolong dong, jangan dakwah di kota aja. Sesekali dong ikut saya jalan-jalan sini. Alhamdulillah. Sampai enggak mampu lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi kan dari BWA kan yang ada terjemahnya apa bukan? Ada. Yang mushaf juga dengan yang terjemahan juga ada. Alhamdulillah lengkap lah. Ya. Dan itu udah kita sebarkan. Suka dukanya gimana, Bang Indra? Kalau saya pengen tahunya kalau ke pedalaman nih. Nah, kalau nanti kau dan dipingin ikut, coba deh sesekali kita kita ke Sampan. Nggak jauh kok, nggak jauh. Kalau pas waktu air surutnya cuma 15 jam ke Sampan. Surut 15 jam. Iya. Nanti kalau waktu air pasangnya 6 jam, kadang 5 jam. Kalau 15 jam kenapa? Banyak turun ke sungai narik sampan. Bukan surut. Sampan yang narik. Jadi sampannya kita tarik? Iya, banyak tarik. Manja sampannya nggak boleh lewat dia. Belum lagi ketemu buaya gitu ya? Buayanya nggak ada sekarang. Nggak ada? Di sana nggak ada buaya darat tuh? Buaya darat ada. Lautnya nggak ada lagi. Kalau buaya sungai nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Aduh. Biasa lah. Takut buaya sungainya. Pernah juga dipanah? Enggak pernah. Enggak pernah. Kebetulan kita di sana alhamdulillah lah. Sudah banyak yang paham sekarang. Tergantung kita sih kok. Tergantung kita yang mensiarkan agama ini. Kalau kita tadi arogan ya mereka pun enggak suka ya kan. Itu tadi makanya saya sampaikan dengan teman-teman dengan mereka yang telah bersahadat. Kalian sudah bersahadat. Jangan pernah menjauhlah dari keluarga kita. Datangi mereka, bahkan tunjukkan ke mereka betapa kasih sayangnya umat Islam ini. Tolong sampaikan ke mereka ya kan, bahasa tutur bahasa yang bagus. Dulu kita tidak pernah cium tangan ayah loh. Iya betul. Betul kan? Orang Kristen, orang tua Kristen, ketika dicium tangan sama anak pasti canggung. Karena nggak pernah. Gitu. Dari kecil. Makanya sekarang saya bilang, nih, kamu sudah bersahadat nih. Pernah nggak cium tangan makmu? Nggak pernah. Sekarang cium tangan makmu, cium lutut makmu. Betul. Minta maaf dengan mak, minta ampun dengan mak. Betul. Meskipun saya dulu pernah menampung seorang mualaf. Orang tuanya orang kaya. Ya. Ketika saya tampung di sini 6 bulan, di bulan ke-6, terus tiba-tiba WhatsApp dia bunyi terima dari mamanya. Allah. Cuma nanya, kamu di mana gitu. Ya. Terus dia tunjukin ke saya. Saya bilang ke orangnya, besok lu pulang ke kampung. Yang saya minta apa? Cium tangan mama kamu. Allah. Cuman itu aja. Itu dia. Kalau perlu cium kaki mama kamu. Kalau perlu saya bilang gitu. Yang penting cium tangan aja. Alhamdulillah sekarang baik. Alhamdulillah. Kalau yang udah bersahadat dengan saya, kalau ada maknya mendampingi, bapaknya mendampingi, tolong cium makmu, cium bapakmu. Bukan hanya cipika-cipiki, jangan. Hidungmu kenain ke pipinya makmu, tangan makmu kau cium. Jangan kau lihat dia keriput, jangan kau lihat dia kotor, cium. Itu orang tua kita. Beda agama, bukan berarti kita ini jauh dari mereka. Bukan berarti kita ini bukan anak dia. Darah daging mereka lah dengan kita nih. Mereka lah yang menyuapi kita waktu kecil, menyusui kita kan. Mau apa lagi kita? Bahkan walaupun orang tua kita beda keyakinan, kalau orang tua kita nyuruh kita sesuatu, selain apa istilahnya, selain perintah untuk bermaksiat, kita dijawab dengan saja nggak boleh. Dosa. Apalagi gitu panjang, nggak boleh kan? Boleh. Pendek aja nggak boleh, apalagi panjang. Iya. Benar sekali. Itulah saya sampaikan. Itu orang tua yang beda keyakinan. Betul. Jadi artinya kita di dalam Islam sebenarnya diajarkan untuk sangat-sangat menghormati orang tua. Betul. Apalagi kepada ibu kita. Betul, sangat itu. Jangan. Berapa orang yang sudah Bang Indra sahadatkan?
Kurang lebih 1.113 orang. Masya Allah. Tadi malam ada ponaan saya minta tolong sadarkan. Masya Allah. Ponaan tuh, bapaknya nelpon. Masya Allah. Di mana dek? Saya lagi di Bogor. Ini anak kita nih mau ikut kamu. Ikut kemana? Ternyata enggak, maksudnya mau masuk Islam. Oh boleh. Syaratnya apa? Tidak ada syarat. Yang penting dia ikhlas masuk Islam. Ya kan? Syarat. Tidak ada syarat. Kalau untuk syahadat ada syarat ya, Tah? Ah iya, memang ada sih, ada sih. Buat syahadat ada syaratnya. Ada syaratnya. Pakai otak. Iya benar juga. Benar. Iya benar. Benar nggak? Iya dong, sehat kan. Cuma maksudnya ada surat di tanda tangan. Enggak. Selama saya. Jadi Yayasan Bang Indra mengeluarkan sertifikat juga. Alhamdulillah. Saya mengeluarkan langsung. Karena kalau tidak ada sertifikat, mualaf tidak bisa ganti KTP. Betul. Alhamdulillah, Dukcapil kita di Kapuas Hulu itu sangat-sangat paham dan adanya tanda tangan. Oh, udah masuk Islam di mana tadi? Oh, tempat Ustaz Indra. Ya udah, ini capnya. Tolong bawa aja ganti. Nama jangan diganti saya bilang. Jadi ya. Tadi baru selesai syahadat 5 menit kemudian jadi udah KTP. Udah. Jadi enggak ada. Keren itu KTP. Enggak ada lama-lama. Awalnya apa? Dukcapilnya keren itu berarti. Iya, enggak lama dia. Cepat banget dia. Bagus. Bagus. Keren. Alhamdulillah lah. Karena KTP itu kan dokumen negara. Iya. Itu dokumen yang istilahnya buat kependudukan kita ini dokumen yang paling tinggi. Benar. Jadi ketika Ustadz Indra mensyahadatkan seseorang, begitu dia ganti KTP, ketika di KTP dia sudah Islam, ada apa-apa dengan mualaf itu tanggung jawab kita. Siap, betul. Itu kan? Itu lihat tanda bukti kalau kita. dia KTP-nya belum ganti, kita belum bisa loh. Susah. Walaupun dia udah syahadat. Benar. Kan sering terjadi juga kok di kampung kita. Waktu sebelumnya kita mengeluarkan itu sertifikat, banyak yang sudah bersyahadat. Ketika meninggal tidak ada bukti. Tuh, itu. Nah, siapa yang disalahin? Betul. Nah, makanya saya Pak Indra pernah ngeliat nggak orang Islam dikuburkan masuk peti? Pernah lihat? Pernah. Pernah, pasti pernah. Kalau urusan begini pasti pernah. Saya juga pernah. Iya. Kita ngelihat orang ini mualaf, tapi karena KTP-nya belum ganti, akhirnya dimakamkan oleh pihak keluarga masuk peti. Betul. Dan kita nggak bisa apa-apa. Dan sempat saya waktu itu ada 2 hari orang itu ditahan. Oke. Di rumah panjang lagi kan. Cuma saya tidak mesebutkan kampungnya. Gara-gara itu. Cuma anak istrinya ini ngotot. Benar, ayah saya ini mualaf. Kan 5 orang yang masuk Islam itu. Satu keluarga. Karena tadi tidak ada KTP-nya. Oh gimana nih? Kalau gitu kita kuburkan aja di tempat kita. Kata satu, oh jangan, ini tetap Islam. Nah, barulah. Pas waktu itu saya lagi berniaga di kampung itu. Dipanggil. Bang, tolong dong, bapak saya udah meninggal. Bagaimana urusannya? Terus ngapa? Bapak saya ini udah mualaf. Dia Islam. Cuma KTP-nya ini enggak ada. Cuma lagi agak itu. Wah, enggak bisa. Langsung saya telepon dengan pengurus-pengurus agama yang lain. Alhamdulillah ditangani. Dan mereka yang itu pun enggak nahan kan. Bukan apa katanya. Kalau udah 2 hari, 3 hari. Udah gimana lagi? Daripada dia busuk sendiri. Iya betul. Nah itulah. Alhamdulillah lah sekarang. Alhamdulillah ya. Perjuangan Bang Indra berarti kurang lebih sama saya kayak berarti. Iya alhamdulillah. Sebenarnya banyak cerita yang sangat miris. Cuma udahlah yang ini kan. Kita cari apa tuh. Yang paling penting adalah kita yang sudah bersyahadat ini jangan sampai lupa dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, siapapun lah. Meskipun mereka ada beda keyakinan dengan kita. Sekarang saya mau nanya nih Bang Indra nih. Selama berdakwah, berarti kan udah puluhan tahun nih. Alhamdulillah. Berdakwahnya kan, entah itu di kota atau di pedalaman. Iya, banyak pedalaman. Banyak kan pedalaman. Banyak pedalaman. Nah, okay. Pernah ketemu misionaris? Pernah. Ah ini cerita dong, gimana dong? Ini saya mau belajar nih, ketemu misionaris di pedalaman nih. Iya, waktu itu kan pas saya temu, sama pakai motor, kami 2. Ternyata yang pakai motor itu pura-pura aja. Yang datang tuh pakai helikopter. Misionarisnya? Iya, ya itu kan action aja tuh. Ya. Mendamping, ternyata dia melihat saya gimana jalan dakwah saya gimana. Dia melihat gimana saya dengan mereka gini kan. Ternyata boleh katakan intelnya lah. Udah tuh sampai di kampung ya sama sana kan ada ini dia ada acara malam itu. Oh ini tadi yang ikut saya ini. Dan alhamdulillah malam itu saya masuk Islam kan 3 orang. 3 orang. Oke. Nah dia nanya dengan saya, Bang, kamu tahu enggak katanya apa? Saya sengaja ikut kamu. Yang lain tuh udah pakai benar helikopter yang satu tuh. Cuma dia ngasih tahu gini.
Tapi saya lihat abang dakwanya pun bagus, tidak ada jelek-jelekin yang lain. Dia bilang kan, kami pun tidak ada itu. Ini kenapa? Saudara saya yang kamu masuk Islam kan itu. Saudaranya orang Saudaranya itu, iya. 3 orang. 3 orang. 3 orang sekaligus. Alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah. Itu saya tidak memaksa. Mereka ingin melihat dan segala macam kan, bagaimana apa yang kita lakukan selama saya di sini. Orang sakit kita bantuin, tidak pilih kasih, baik dia Muslim maupun bukan, ya kan. Nah, gitulah ceritanya. Gitulah yang saya lakukan di pedalaman dengan mereka. Dan pernah ketemu dengan pendeta gitu yang akhirnya ada diskusi gitu? Ada. Waktu itu saya mau mendirikan masjid. Oh, di mana? Di mayoritas yang bukan Islam. Daerah ada mana? di kampung saya di sana juga, di Kapuas Hulu. Oh, terus? Jadi ceritanya gini, 13 tahun yang lalu mereka ingin mendirikan musola. Siapa? Mereka Muslim. Orang Islam. Orang Islam cuma 20 orang. Oh, cuma 20 orang. Terus? Itu pun banyak mualafnya. Oke. Mau mendirikan tempat ibadah musola. Tak diizinkan. Oke. Karena mereka orangnya sedikit, mereka tidak mau bertengkar, udahlah. Pada tahun 2023 kemarin datang, Ustaz, kami ini mau sholat kemana? Sholat ke kampung satu jauh, boleh tidak kami dirikan surau? Di mana? Ada tanah wakaf, orang kita Muslim mewakafkan. Muslim kita sana berapa orang? Dulunya 20, sekarang udah mau 30-an gitulah. Karena banyak yang mualaf tadi kan. Ya, udah, tidak apa-apa. Terus, itulah gimana nih caranya ngurus. Kemarin 13 tahun yang lalu mau dirikan, kami dilarang. Bahkan mau pertumpahan darah. Wah, gawat kalau gini. Ya udah gini aja deh. Nggak usah dirikan musola. Terus ngapain musola? Masjid sekaligus. Masya Allah. Ini gila. Tadi main-main jangan deh. Ini musola kecil juga udah ada digital, apalagi masjid. Terus? Masjid. Nah, besok saya datang. Saya jumpailah pendetanya, tokoh-tokoh agama yang lain di situ kan, bahkan Pak Kadesnya juga. Memang berdebat kami masalah itu gini. Apa yang saya tekankan mereka? Pendeta, kira-kira kalau saya dirikan rumah maksiat sini mau enggak? Saya kan mau dirikan rumah Tuhan. Ya. Nah, dijawab nggak mau. Oh, enggak bisa lah, itu kan dosa. Nah, kalau tahu dosa ngapain? Ini para mualaf ini kemana mau sholat? Mereka ke gereja juga, kalian tidak izinkan pasti, saya bilang. Nah, makanya saya mau dirikan masjid. Tapi kami belum rapat. Oh, jangan rapat-rapat lagi. Besok saya mau lihat kalau benar kalian ini memegang yang namanya 10 perintah Allah kemarin kan itu. Saling tolong menolong. Coba tunjukkan, saya bilang. Tunjukkan, saya bilang. Saya juga, kok tahu ya 10 perintah? Tahu. Ini mantannya. Mantannya. Jadi kita buktikan, walaupun kita udah berbeda keyakinan, saudaraku, kita buktikan bahwa kalian pun punya rasa toleransi dengan umat Islam. Buktikan. Benar. Besoknya mereka bawa yang lain juga, bawa kampak, bawa gergaji, bawa tenso dan segala macam alat-alat tukang. Bantu mendirikan kerangka masjid 10x10 satu hari jadi. Besoknya langsung pasang atap. Widih, kubahnya langsung pasang kubah. Kubah belum. Belum. Seminggu kemudian baru tadi kubah. Insyaallah. Itulah, alhamdulillah udah sampai 4 bulan selesai. Langsung bisa dipakai untuk sholat tarawih. Masya Allah. Tarawih langsung. Waduh. Nah, uniknya lagi, waktu Jumat pertama, ditelepon, Ustadz, boleh ndak isi khutbah Jumat di sini? Padahal saya udah ada jadwal lain kan? Ini baru nih. Udah siap. Sekali sampai sana, tuanya ke dalam. Loh. La ilaha illallah. Kenapa tuanya ke dalam? Takut mereka ndak ngizinin. Tuh, kamu ada ndak lihat tadi satu orang duduk di jembatan sana? Kan ndak jauh dari situ. Dia ndak pakai baju. Dia ada bawa parang katanya. Bawa parang, aku bilang ngapain? Mungkin dia ke ladang kali. Enggak. Dia mau dengarkan isi khutbah kita. Dah tuh, dah keluarin ya, tenang nanti saya khutbah. Saya ceritakanlah khutbah kebenaran iman di situ. Dan alhamdulillah 3 hari kemudian dia datang ke rumah minta disahadatkan. Yang bawa parang itu tadi? Iya. Masya Allah. Apaan kita harus berdebat dengan dia? Kita sampaikan yang sebenarnya. Masya Allah. Iya kan? Saya bilang,
Waduh, katanya. Ini itulah. Alhamdulillah. Banyak tantangan juga ya. Banyak tantangan, tantangan banyak. Alhamdulillah. Sekarang fisik ya. Iya. Sekarang sih udah semuanya baik yang saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam, sekarang mereka pun udah ada lagi kayak dulu-dulu. Sekarang banyak yang paham juga. Kecuali kita paksakan mereka untuk masuk Islam, ya mungkin salah. Karena ada juga bertentangan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dengan bahasa santun, beradab yang baik, insya Allah mereka pun menerima. Kalau yang apa namanya masuk Islam karena pernikahan juga banyak. Banyak sekali. Itu yang banyak. Oh, itu yang banyak. Itu yang banyak. Paling banyak malah. Paling banyak. Itu yang paling banyak. Masuk Islam karena menikah tidak salah ya? Iya, tidak salah. Tidak salah. Masuk Islam menikah itu hanya salah satu cara, gitu ya. Tetapi yang diharapkan kan setelah masuk Islamnya ini menjalankan Islam. Menjalankan Islamnya itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin ada lagi cerita yang unik gitu, yang bisa jadi pelajaran buat kita ini. Banyak nih sebenarnya nih kok, karena ini udah jam 3:30 ya. Iya. Kami 3:30 nih udah mau diajak mau ke Bogor lagi nih. Bogor lagi. Ngisi acara di Badah. Insya Allah nanti lain kali kita ngobrol lagi. Kalau dihabiskan sekarang nanti kan tidak ada lagi. Oh, jadi ada part 2 berarti. Ada part 2, insya Allah part 2-nya nanti datang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Indra nih ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sharing pengalaman dari Bang Indra ini juga bisa membawa manfaat buat kita semua. Amin, alhamdulillah. Supaya paling tidak kita tambah kuat iman dan akidah kita. Amin, ya Allah. Sehingga kita tidak mudah dimurtadkan. Betul. Ya. Betul. Karena upaya-upaya seperti itu masih ada. Masih ada. Sehingga kita tetap harus menerima dan mendengarkan dakwah. Betul. Ya. Betul. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak para pemirsa. Ya, buat para pemirsa tadi yang mau membantu perjuangan dakwah Ustadz Indra, boleh juga ya, nanti ada nomor rekeningnya di bawah. Juga apa namanya buat para pemirsa mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari obrolan kita ya pada hari ini. Ya, amin. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa juga diterima di Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri ya. Ini Ustadz Indra nih udah mau ceramah lagi nih. Masya Allah. Nih. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke